Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, para kepala lembaga pemerintahan non-kementerian, para sekretaris jenderal, sekretaris kementerian, sekretaris utama kementerian dan lembaga, para sekretaris daerah provinsi, kabupaten, dan kota, ketua dan anggota tim independen reformasi birokrasi nasional, ketua dan anggota tim penjamin kualitas reformasi birokrasi nasional. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat hadir dalam acara rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon aparat sipil negara tahun 2021. Tantangan yang kita hadapi saat ini ke depan menuntut peran birokrasi sebagai administrator sekaligus eksekutor kebijakan yang lebih sigap, responsif, dan kolaboratif. Kita harus belajar dari pengalaman kita sendiri maupun negara lain yang lebih maju, dan secara khusus pengalaman dalam penanganan pandemi COVID-19 yang dampaknya melanda hampir semua sektor, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, semestinya menjadi pelajaran yang penting tentang bagaimana seharusnya birokrasi kita tata. Dengan tetap optimisme bahwa kita insya Allah akan dapat melewati pandemi ini dengan baik, terutama karena telah dimulainya program vaksinasi COVID-19, birokrasi harus siap melangkah untuk mengawal dengan lebih baik lagi tahap pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi. Hadirin yang saya muliakan, saya menyambut gembira penyelenggaraan rakor hari ini yang akan memusatkan pembahasannya pada dua agenda, yaitu penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon ASN tahun 2021. Pemilihan dua agenda tersebut saya nilai tepat dan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan birokrasi ramping, minim struktur tapi kaya fungsi, kapabel, bersih, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Untuk itu saya harapkan seluruh peserta rapat koordinasi ini memiliki kesamaan pemahaman dan pandangan tentang pentingnya mempercepat reformasi birokrasi sejalan dengan perkembangan situasi nasional dan global, khususnya terkait dengan munculnya tatanan dan kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 dan pentingnya peran teknologi informasi. Selaku Ketua Pengarah Komite Reformasi Birokrasi Nasional KPRBN, saya menyimpulkan bahwa setelah memperhatikan dengan seksama bagaimana birokrasi kita merespon situasi krisis akibat pandemi COVID-19, kita harus mengambil langkah nyata dan segera untuk mempercepat proses reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan kelas dunia sebagaimana yang kita dambakan. Bapak Presiden telah memberikan arahan untuk melakukan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah guna mempercepat pengembalian keputusan melalui komunikasi yang fleksibel serta proses bisnis yang sederhana agar tercipta birokrasi yang dinamis, gesit, profesional, efektif, dan efisien dalam melayani masyarakat. Pelaksanaan arahan Presiden tersebut telah dilakukan dengan menekankan 3 aspek,
yang meliputi aspek transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja, dan transformasi jabatan. Berdasarkan laporan Kementerian PAN dan RB sampai dengan tanggal 26 Februari 2001 di tingkat pusat telah dilakukan penyederhanaan birokrasi pada 76 kementerian dan lembaga serta 39.291 penyederhanaan struktur jabatan administrasi, ditunjang 42 jabatan fungsional baru. Saya juga mendapat laporan bahwa pengalihan jabatan di lingkungan pemerintahan daerah masih belum dilakukan secara optimal. Sesuai dengan arahan Presiden dalam rapat Kabinet tanggal 5 November 2020, penyederhanaan birokrasi agar diselesaikan paling lambat 30 Juni 2021 baik untuk pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Oleh karena itu saya minta agar semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum melaksanakan atau belum selesai agar segera menuntaskan proses penyederhanaan birokrasi sesuai arahan Presiden tersebut sebelum akhir Juni tahun ini. Penyederhanaan birokrasi merupakan kebijakan yang memerlukan percepatan realisasinya serta dukungan yang luas. Namun demikian perlu saya sampaikan agar pelaksananya tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, objektivitas, keadilan, dan transparansi sehingga tidak menimbulkan disrupsi dalam pemberian layanan publik atau merugikan kesejahteraan dan karir ASN. Hadirin yang saya hormati, visi Indonesia Maju diwujudkan tidak hanya melalui penyederhanaan birokrasi, namun juga kualitas SDM ASN unggul yang memiliki keahlian dan keterampilan sehingga dapat bekerja cepat, adaptif, dan inovatif. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari respon pemerintah dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing bangsa. Aparatur sipil negara merupakan aset bangsa yang sangat penting guna menjalankan pemerintahan yang responsif dan efektif. Oleh karena itu, program rekrutmen ASN tahun 2021 harus diletakkan dalam konteks perkembangan lingkungan global dan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas birokrasi ke depan. Saya minta agar hal ini benar-benar menjadi perhatian kita bersama, karena rekrutmen merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan kita dalam mencapai kualitas birokrasi masa depan yang kita cita-citakan. Sejak tahun 2012, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perencanaan dan pengadaan pegawai melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sistem perencanaan dan pengadaan terus kita perbaiki agar dapat memenuhi kriteria sistem merit. Alhamdulillah saat ini kita juga telah menerapkan sistem seleksi yang dipandang mampu menjaga integritas semua tahapan proses rekrutmen ASN. Namun demikian, perbaikan terhadap sistem ini tidak boleh berhenti. Harus kita lakukan termasuk penerapan manajemen talenta yang menempatkan ASN sebagai aset yang sangat berharga, sehingga perlu pengelolaan secara berkesinambungan guna menjamin perbaikan kualitas dan integritasnya. Untuk itu istilah rekrutmen ASN sering disebut dengan akuisisi, karena kita ingin mengakuisisi talenta-talenta terbaik bangsa yang nantinya menjadi aset yang paling berharga. Sejalan dengan upaya ini, pada tahun 2021 kita memulai lagi melakukan akuisisi ASN melalui dua kebijakan penting, yaitu pertama kita akan merekrut
1 juta guru melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang menjadi jalan bagi penyelesaian kekurangan guru di seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua, kita juga akan merekrut 300.000 ASN lainnya, baik melalui skema ASN maupun P3K, melalui jalur reguler yang setiap tahun dibuka. Pembukaan formasi ini dilakukan melalui pendekatan kebutuhan instansi dengan mempertimbangkan alokasi SDM sesuai dengan keahlian yang diperlukan dalam rangka mewujudkan target pembangunan nasional maupun daerah. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan menggantikan ASN yang sudah pensiun, saya mengharapkan Kementerian PAN dan RB dapat mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen pada tahun ini dengan sebaik mungkin agar pemerintah benar-benar memperoleh talenta-talenta terbaik bangsa, bibit-bibit SDM ASN unggul yang mampu mewujudkan birokrasi kelas dunia. Saya juga mengharapkan rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan yang terkait percepatan reformasi birokrasi nasional. Sebagai penutup, saya minta kepada perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang hadir agar menjadi pelopor, memberikan contoh terhadap kepatuhan protokol kesehatan, serta memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya program vaksinasi COVID-19 di seluruh daerah. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka rapat koordinasi, penyederhanaan birokrasi, dan pengadaan calon ASN tahun 2021. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.